Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Dan hari ini kita akan ngobrolin soal yang sangat serius sekali. Ini banyak sekali belakangan ini setelah unjuk rasa itu muncul kecurigaan terhadap militer, ya, TNI terutama. TNI memanfaatkan situasi ini kekisruhan itu. Dan kemudian juga ada isu darurat militer dan sebagainya seperti apa. Ini serem loh darurat militer itu. Banyak orang yang juga bertanya-tanya. Nah, apa sesungguhnya yang terjadi kita hari ini dapat kesempatan bagus kita ngobrol dengan mantan Panglima TNI, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Assalamualaikum Pak Gatot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatannya kalau lihat anunya Bapak seperti siap ke lapangan ini tampilannya ya. Keren ini. Selalu siap. Terlalu siap ke lapangan. Tapi oke, sambil siap saya benar-benar ingin mendapat penjelasan dari Bapak ya karena cenderung banyak orang nggak percaya itu dengan penjelasan dari lembaga-lembaga formal. Ya. Nah, ini kan misalnya TNI sudah ada penjelasan dan sebagainya. Ini misalnya ini ada foto ini ya, foto yang anggota BAIS, Badan Intelijen Strategis ya. Ini kan kelihatan dia. Saya sendiri kalau lihat tampilan orangnya nggak yakin ini apa dia intelijen, tapi berarti dia bagus dong sebagai intelijen ya. Dia nggak mencurigakan tampilannya, nggak kayak tentara gitu. Kalau gabung dengan ojol atau apa dia bagus tuh. Ternyata mayor dia nih Pak ya. Katanya dia ditangkap oleh Brimob. Nah, belum lagi ada satu lagi Pak yang juga di Palembang. Oh, Palembang ya. Yang di Palembang. Coba yang Palembang ini malah sempat ada videonya segala macam. Kalau yang Mbak Ais tadi beredar foto-fotonya ya. Coba kita dengar dulu ya, yang di Palembang. di Palembang ini ya. Ikut musuh di Palembang. Yo, satu Pak sana. Sama Panglima TNI ini kau. Bagus kau. Enggak lepas, pelan. Sana. Ini kan apa yang terjadi Pak ya, kalau orang percaya iya ya ini kan hanya satu tempat. Kalau cuma satu tempat misalnya ada BAIS saja atau di Palembang saja gitu ya orang percaya ini berarti memang tentara ada bermain ini, meskipun dibantah orang akan ini videonya udah viral yang jutaan yang nonton, saya nggak tahu berapa yang nonton, jadi orang akan cenderung percaya bahwa memang TNI punya permainan lah di belakang rusuh ini gitu. Gimana itu Pak? Oh, Bapak jadi tertegun sebenarnya ketika ditanya soal ini. Jadi begini Bang Ersu, BAIS dengan yang di Palembang ya. ada kesamaan. Apa itu samanya? Dia menunjukkan KTA-nya, ya kan? Hanya ini kan foto, tapi ini menunjukkan KTA. Saya bilang ini tentara nih, dari kepolisian gitu kan. Ya. Boleh dong kalau saya menduga. Dua-duanya juga udah terencana. Dua-duanya terencana. Ya. Tentara yang merencanakan? Bukan lah, yang nangkep lah. Oh. Boleh dong saya berpikir gitu, karena ada kesamaan. Kedua juga kan. Artinya apa? Ada pembentukan opini. Ada pembentukan opini. Untuk apa? Mendiskreditkan tentara? Mendiskreditkan TNI. Buktinya kan berhasil. Iya. Buktinya kan berhasil sebenarnya kan? Iya, orang lebih percaya dengan yang sekarang di media sosial seperti ini. Ini kan zaman seperti ini. Gitu. Nah, tetapi Bang Yasu, anggota BAIS ini dia membawa kartu tanda anggota. Ya. Dia membawa senjata pendek, pistol. Berarti dia melaksanakan tugas dong. Ya. BAIS itu masuk melaksanakan tugas itu untuk mencari provokator, skema, siapa yang mengendalikan dan sebagainya. Untuk siapa? Umpan balik juga untuk polisi juga. Karena mereka nggak punya hak untuk melakukan penindakan ya Pak? Iya. Informasi itu kan memang kerjasama seperti itu kan memang. Saling mendukung kan gitu kan. Nah, kemudian kalau dia ditangkap dari provokator, berarti penyamarannya benar. Penyamarannya benar. Ya. Kamuflasenya dia benar gitu. Seharusnya prosedur yang benar etikanya. Dia ditangkap, begitu tahu kata anggota, bawa dia ke posko. Diinterogasi di posko. Kata anggotanya benar nggak, dilihat. Kemudian senjatanya benar nggak nomornya. Tanya ke satuan, apakah benar Anda punya anggota seperti ini? Apakah benar ditugaskan? Bukan diviralkan seperti sekarang gitu ya? Bukan diviralkan seperti ini. Gitu loh. Ini yang saya lihat ada kesamaan semacam ini. Ada apa ini sebenarnya kan itu? Gitu. Sehingga kan terjadi viral semacam ini. Hanya dua contoh seperti ini sudah menjudge bahwa TNI sebagai provokator. Kan gitu.
Ini loh yang sangat saya sayangkan. Prosedurnya tidak boleh seperti itu. Ya. Begitulah kartu tanda anggota langsung dia sembunyikan. Ya kan? Langsung bawa ke sana. Disitulah diinterogasi dia. Ini pengalaman dulu Bapak, hal-hal semacam ini sering terjadi sesungguhnya ya? Sering terjadi, itu tidak pernah seperti ini. Oke. Karena gini, kalau ini terjadi, Ya. setengah agen, 60% agen Ya. akan tertangkap seperti ini semuanya. Bagaimana kita mengetahui organisasi apapun yang terlarang tanpa kita masuk ke dalamnya? Kayak itu, tanpa masuk. Itulah namanya operasi garis dalam. Ya. Kita melaksanakan operasi ini, Badan Intelijen Strategis tuh kerjanya begitu agen-agennya. Ya, Kita nggak akan percaya deh, mau kemana lu? Kayak gitu. Dia masuk ke dalamnya, nggak perlu waktu lama untuk bisa seperti itu. Bahkan saya punya pengalaman begitu. Waktu itu kebetulan saya sarcap sama-sama dengan orang Bais. Sarcap itu latihan dasar kecabangan. Ya, kecabangan. Saya masih waktu itu masih tingkat 4. Ya. Saya tanya, Mas, kalau Lebaran kemana? Pulang ke rumah? Enggak. Ini agak saya buka, dia harusnya nggak boleh. Ya. Saya ke Nusa Kambangan ngapain? Nengok. Apa? Nengok dulu bupati saya. Maksudnya kenapa? Ya saya dapat TO, akhirnya saya jadi pembantu, sampai saya jadi supir, saya sampai jadi ajudan. Ya. Saya yang bongkar. Tapi setiap sudah tahun ke-10 dia bilang gitu. Setiap Lebaran saya ke sana. Dan tidak tahu. Sampai sekarang dia nggak tahu, dia peluk orang yang paling setia kepada saya adalah kamu. Padahal yang masuk ke penjara dia. Itulah intelijen yang sebenarnya gitu. Karena dia harus mencari lanjutannya organisasi terlarang seperti itu. Nah, kalau seperti ini dia terbongkar. Selesai dia jadi agen. Selesai dia jadi agen. Kalau itu semuanya, ya kita nggak bisa membantu lagi kan. Nah, dan lagi Bang Hersu, saya punya videonya. Apa itu? Ini kan peristiwa di Kuitang, di Kepung kan? Ya. Oh, yang Kuitang yang markas Brimob. Markas Brimob. Pasca tewasnya Afan ya? Afan itu. Ya. Malam-malam kan gitu. Pertimbangannya Kostrat, Bang Kostrat, hasil diskusi, kita harus mengevakuasi karena di belakang itu asrama. Ya. Tidak mungkin Brimob akan mengevakuasi dengan mobil Brimob. Maka Kostrat dengan POM diam-diam ke sana. Ini nggak ada nih video-video mengevakuasi keluarganya, naik ke truk semuanya. Ada 7 truk kurang lebih. Dikawal sama POM, berjalan. Ada videonya tuh, berjalan. Berjalan, itu pun dengarkan videonya, POM-nya pun khawatir. Ini kita bawa anak-anak, banyak anak kecil. Dibawa ke hotel Fave, atau VIP itu. Di sana, dievakuasi ke situ. Kalau provokator ngapain gitu seperti itu? Oke, coba kita lihat sebentar ya. Iya. Dibantu. Terpal. Dibantu tuh, terpal. Mereka di depan. Terus ya. Udah keangkut semua. Banyak anak kecil. Siap penerimaan Pak Kasih izin. Kiri ya Mas, katanya. Oh iya, ini kayak saya sih sejauh ini di media sosial pun saya belum lihat video ini Pak Gatot. Saya dapat dari anggota yang di situ membuat laporan kepada pimpinannya. Gitu, komandan, kita sedang mengevakuasi. Gitu. Komandan kita sudah bergerak, komandan kita sudah sampai sini. Dia lapor sama komandan di Kostrat. Karena dulu Bapak orang Kostrat juga. Ya, saya orang Kostrat, jadi ya masih. Mungkin maksudnya tolong dibantulah gitu ya. Kok selama ini kita dipojokkan terus gitu. Mungkin rasanya gitu bukan? Nggak ada bantuan itu nggak. Saya minta punya nggak video-video seperti ini. Oh, justru Bapak minta. Minta waktu kamu apa aja. Saya nggak ngomong. Ini hanya saya. Ini bahaya. Bahaya gitu. Karena apabila TNI ini dibilang provokator yang
Ini akan memisahkan antara TNI dengan rakyat. Central of gravity kekuatan Indonesia itu ada kebersamaan antara TNI dan rakyat dan Polri. Selama itu bersatu, nggak akan bisa apapun. Tapi kalau lihat video ini tadi, oke-oke aja dong Pak. Berarti ini kan tadi kok sekali lagi saya ingin memastikan itu Kostrad mengevakuasi keluarga Brimob. Iya. Yang di asrama Kuitang itu. Iya. Kan Jadi di belakang ini ada kan tahunya di depan ya, di depan dikepung. Ya, di depan oleh kepung massa gitu ya. Dan ada anggota marinir di situ, marinir di sebelahnya. Rupanya di belakang itu kemudian anggota Kostrad mengevakuasi. Itu asrama beliau memang evakuasi. Gitu. Dan kalau memang benar-benar melakukan ini, marinir suruh masuk barak semuanya, habis tuh. Tetapi kan TNI itu kan tentara nasional, alat negara. Kepolisian Republik Indonesia alat negara juga, kayak gitu. Jadi apabila di sebelahnya ada marka tentara, jamin tidak mungkin dia bisa masuk ke situ. Karena itu juga lambang-lambang negara kan, harus dilindungi. Itu sumpah dari prajurit, gitu loh. Jadi suatu hal yang saya harus menyampaikan, ini adalah penyesatan, gitu. Hanya opini dua ini terus masuk ke situ. Kalau TNI mau melakukan itu tidak sulit sama sekali. Ini apakah Pak Gatot mencurigai ini ada yang mencoba membenturkan begitu dengan TNI dan Polri? Bukan hanya sekedar membenturkan, memisahkan TNI dengan rakyat. Oh, memisahkan TNI dengan rakyat. Kan kalau udah tuduh seperti kan berarti backgroundnya TNI dong. Rakyat marah sama TNI kan. Itu yang dia cari. Gitu. Ini yang sangat berbahaya dalam kondisi seperti ini. Nah, memang seharusnya Bung Yarso, ada berita semacam ini. Kalau Kapolri dan Panglima TNI seharusnya ngerti. Kapuspen bicara dengan jumlah edaran opini yang terbentuk, nggak sampai 10% suara dia didengar. Betul. Nggak sampai 10%. Tapi kalau saat itu Panglima TNI berdiri dengan Kapolri menyampaikan bahwa saya menyampaikan mohon maaf prosedur yang dilakukan oleh anggota saya yang tugas di lapangan tidak sesuai dengan prosedur, harusnya dia tidak bisa boleh mengekspos seperti ini, makanya itu saya minta maaf kan, ya mungkin anggota saya lagi capek atau dia bagaimana lah, tapi kalau dimaafkan itu saya sudah selesai. Jadi hilang itu kata-kata opini sebagai provokator, ya kan. Terus apa gunanya? TNI itu inginnya aman, kita semuanya aman, terus kalau ada apa keuntungan TNI apa? Kan gitu. Kemudian gimana caranya? Gini, memang ada dalam sebuah prajurit taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan. Tapi kalau atasannya menyuruh prajuritnya mengacaukan pemerintahan, dia bisa membantah. Bisa membantah. Ya. Kobaran tidak benar. Masa pemerintahan dibuat kacau? Masa semua dibakar? Nggak benar tuh. Prajurit tahu itu. Makanya tidak mungkin terjadi seperti itu. Sama tidak ada sejarahnya di Indonesia kudeta. Nggak ada. Karena sumpahnya itu. Gitu. Ini yang harus benar-benar dipahami oleh seluruh masyarakat sehingga jangan mudah terprovokasi semacam ini gitu. Jelas kelihatan ngapain anggota marinir ngasih minuman, ya kan? Itu kan meredakan panas, kasih minum agar dingin. Ada uang, kasih uang dia sendiri kan gitu kan. Terus TNI juga dikasih minumannya dibagi kepada masyarakat. Saya malah mikir jangan-jangan ini uang lauk pauknya sebulan habis itu gara-gara itu. Jadi harusnya melihat realisasi di lapangan seperti itu. Terus TNI bersama-sama, ya kan? Marinir, Kostrad juga pakai odol, kan sama-sama kena ini. Tujuannya tuh mereda semacam itu gitu loh. Nah, ini yang harusnya dipahami betul. Saya termasuk belajar untuk bisa memprovokasi itu, termasuk belajar dan dapat dikatakan cukup ahli gitu. Lakukan provokasi gitu tuh ya. Ya. Misalnya seperti apa kalau kayak kemarin contoh ini kan Bapak udah nggak aktif lagi nih. Ya, provokasi itu kan orang yang membuat provokasi, dia bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan supaya timbul kebencian, terus berkelahi atau ribut antara dua. Jadi dalam ini kan rakyat dengan petugas kan. Itu sangat mudah Bang Yarso. Gimana? Karena pada saat kemarahan itu rakyat masa tidak berpola. Nggak ada polanya, nggak ada bentuknya itu. Mahasiswa sendiri, mau sendiri kan. Itu tinggal disatukan saja. Disatukan apa? Dengan kemarahan.
Kemarahan sama aparat yang saya bikin marah. Dan sebenarnya waktu itu terjadi sudah karena kasus Afan itu kan membuat rakyat Iya. marah semua pada polisi Oke, kan. marah kan, tapi kan masih tidak terpola kan. Ya. Kalau saya polakan, itu sangat mudah. Jangan ke rakyat udah marah kok, kita bikin aparatnya yang marah. Oh, Ada peluangnya kok. Gimana? Di mana? Lihat video ini. Lihat. Pada saat pemakaman. Bayangkan tuh. Ini serem ini serem ya. Seandainya mau TNI, semuanya begitu ada seperti ini kabur semuanya, hilang. Ya, ini mesti saya jelaskan. Ini peristiwa pemakaman Afan Kurniawan itu ojol itu, dan itu puluhan ribu masa driver ojol ya. Dan ini Pak ketika Kapolda mau kembali, Pak Heri Asep gitu ya, Pak Asep Heri itu ya datang ya. Mau kembali kan diteriakin Kapolda dikejar kan? Di pembunuh udah dikejar. Iya, dikejar kan? Iya. Kalau saya ini berhenti semuanya, TNI suruh pulang. Ya, ini serem loh Pak kalau ini, dan saya lihat dipukulin bisa mati. Kapoldanya ya. Kapolda mati. Ya. Kira-kira Brimob semua Polri marah nggak? Ngamuk lah mereka. Iya. Marah ya sudah. Terjadi kacauan. Kalau ini nggak perlu diprovokasi Pak. Nggak usah satu aja TNI menghilang saja, nggak melindungi. Ini kan semuanya kan bisa selamat kan karena dilindungi TNI kan. Iya. Arhanud itu daerah itu kan sama beberapa infanteri juga. Oh itu Arhanud tadi ya? Ya kalau lihat baretnya Arhanud atau Armer itu kan. Iya. Ada juga bisa juga semuanya itu melindungi Kapolri. Terus yang bersama-sama dengan rakyat, melindungi Kapolda. Melindungi Kapolda, kemudian TNI yang lainnya menghambat kan, kan tersebar menghambat. Seandainya itu kasih tahu, selesai pemakaman pulang semua kamu ya. Begitu Kapolda datang ke makam, udah TNI semuanya menghilang. Lepas libat gitu istilahnya ya. Iya. Apa yang terjadi? Bisa dipukulin sama massa dan meninggal. Nggak usah meninggal pun kalau ada Kapolda dipukuli massa itu ceritanya. Kalau sampai bawa belur kan nggak mungkin anak buah aja, enggak kan? Iya. Apa yang terjadi? Kebakar semuanya. Mudah. Tapi itu tidak mungkin dilakukan oleh TNI, bukan seperti itu karena TNI tahu bahwa tugas Polri ini dalam kondisi ini sangat berat kan gitu. Maka bersama-sama turun tanpa babi ibu turun. Evakuasi apa minta? Enggak minta. Inisiatif. Tidak mungkin Brimob mengevakuasi keluarganya malam hari pakai mobil Brimob, dicegat, dibakar. Oh, maksudnya itu ya? Iya. Kalau maka inisiatif lah dia. Kalau mobil tentara nggak mungkin diapa-apain. Tidak mungkin diapa-apain kan gitu kan. Di kapal pakai bom juga gitu kan. Apa? Kalau mau provokator ngapain? Kita kasih jalan aja sekalian di belakang ayo. Apa yang terjadi? Kan gitu. Jadi malah berpikiran secara jernih gitu. Bahwa kita ini, negara kita ini amat seksi. Cuma orang ingin gitu kan.
Kita di putaran Katulistiwa kan semua benda-benda bagus ada di sini ya, berapa emas lah, berlian juga ada, nikel segala macam ada di sini. Di atas tanahnya kita tanamin sepanjang, nggak ada musim salju di sini, ya kan. Lautnya, kalau kita bagi Hersu, kalau bercumbu kan cari yang dingin kan, kalau ikan cari yang hangat di Katulistiwa. Jadi ikan itu berimigrasi ke laut Indonesia hanya untuk kawin saja. Tinggal ditangkapin habis itu ya. Iya, yang gede-gede sini kan. Iya. Setelah kawin dia kembali lagi berada di tempat orang lain. Iya. Bagaimana air di permukaan banyak, ya kan? Dan ini orang makin banyak, sebenarnya makin sedikit. Ini yang diincer, yang minta dibuat kita kacau seperti ini. Itu yang harus sama-sama kita pahami. Gitu. Saya tidak belain TNI, saya menyampaikan fakta-fakta yang ada. Belain juga nggak apa-apa kan, bahwa Panglima mantan. Iya, tapi logis nggak? Iya, logis nggak gitu loh. Iya. Hanya dua contoh seperti ini di framing sedemikian rupa. Ya inilah zaman sekarang ini kan, di framing seperti ini, jadi dibentuk opini seperti itu, ya kan? Ya kan akhirnya kan yang rugi siapa? Rakyat juga yang rugi. Apalagi dikatakan tadi apa? Yang mana, Pak? Darurat militer. Darurat militer. Gimana itu ceritanya? Ya kalau masyarakat ngomong darurat militer nggak tahu ya wajar-wajar saja. Ya kan, tapi darurat militer kan ada tahapannya. Ya kan, logika berpikirnya kok seperti ini, kecuali bencana yang besar. Ya. Begitu kita kasarkan tahu darurat militer karena pemdanya rusak, semuanya merusak seperti itu. Tapi kalau seperti ini kan ada tahapannya. Gubernur aja masih tenang-tenang saja. Iya kan? Kecuali gubernur udah bilang, wah Pak kita nggak bisa. Kapolri juga nyampaikan nggak bisa, ngomong, kasih rapat, ditentukan dari darurat militer, lewat persetujuan DPR juga, civil society itu. Kan gitu. Dan Pak Prabowo, Bang Hersu, ini tanggal apa nih? Kemana Pak? Ke PBB. Tanggal 23. Tanggal 23. Ya. 23 September ini loh, akhir bulan ini. 23 September ini akan bicara di PB di hari pertama. Ketiga loh itu kehormatan loh. Iya. Pembicara ketiga. Ya, buat Pak Prabowo sendiri itu adalah sejarah, buat Indonesia sejarah karena sudah 10 tahun nggak pernah hadir, Pak. Iya, 10 tahun nggak pernah hadir kan, gitu kan. Maka ditunggu-tunggu ini kan. Terus Pak Prabowo menerapkan darurat militer. Sinting kali. Dia harus menjaga privasi dan segala macam kan gitu kan. Kan ini nama negara. Kan gitu. Nah, mungkin dilakukan semacam ini. Itu kan membuat kegelisahan masyarakat. Wah, darurat militer nih karena Pak Prabowo tentara nih, semua tentara begini ngambil alih. Kok nggak usah diambil alih, tetap aja pimpinannya tentara, kok ngapain lagi? Saya kira itu ya, saya kira mungkin orang melihat itu bahwa presidennya Pak Prabowo. Dan bagaimanapun juga gini, publik melihat Pak Prabowo adalah bagian dari rezim Orde Baru, kan orang menyebutnya seperti itu. Jadi kemudian saya juga bagian dong, saya zamannya Pak Harto juga saya udah jadi tentara kok gimana? Oh gitu ya. Tapi mungkin maksudnya dengan cara begitu orang kemudian termakan gitu. Ya saya pikir makanya saya katakan wajar saja menyampaikan itu ya kan karena ketidaktahuan atau apa. Maka di sini saya berikan penjelasan. Penjelasan itu. Sejauh ini yang saya ingat itu darurat militer pernah diterapkan di Aceh ya. Tapi itu kan sifatnya lokal banget ya. Iya, lokal banget dan itu tahapannya kan nggak langsung. Nggak langsung. Ada tertib sipil dulu malah. Iya, tertib sipil dulu, darurat sipil. Darurat sipil. Baru darurat militer. Gitu. Nah, kalau kemarin itu saya nggak tahu apa yang dia darurat militer seluruh Indonesia atau di Jakarta aja kemarin itu sebenarnya yang dimaksud. Ya, logikanya darurat militer di seluruh Indonesia gubernur masih berfungsi kok. Kan civil society kan. Dan gubernur kalau nggak minta, gubernur ngomong, loh, saya masih bisa kendalikan Pak, kenapa darurat militer? Nah, gimana coba? Kan gubernurnya masih tenang-tenang saja, dia masih bekerja kan gitu kan. Mengendalikan yang lain masih normal. Jadi jangan ya itu biasalah kan. Zaman sekarang kan. Darurat militer nggak akan ada. Jangan kita berharap itu cost-nya besar sekali, ekonomi akan jatuh, semuanya akan jatuh. Iya, tapi gini ya. Saya jadi teringat lagi nih. Tanggal 18 Pak Gatot membuat peringatan di Jogja. Ramai itu waktu mau menyampaikan statement itu. Sepekan kemudian terjadi peristiwa di DPR. Nah, berarti kan Bapak memang mencium ada usaha-usaha kelompok itu untuk membuat situasi chaos kan sebenarnya. Ya kan begini Bang Yarsu. Jadi sejak kenaikan PPh dari 11 ke 12 itu yang dilaksanakan Pak Jokowi kan. Keputusan di era Pak Jokowi dilaksanakannya di awal Desember. Pemerintahannya Pak Prabowo ya. Itu kan itu. Sama juga
Tunjangan DPR juga Pak Jokowi itu sebelum turun. Ya 2 hari sebelum turun, Pak. Iya, Iya. tangan itu kan gitu. Iya, betul. Gitu. Hmm. Kemudian semua yang membuat permasalahan-permasalahan, menterinya, menteri kabinet terima kasih, Oke. ya kan? Yang membuat Maksudnya terima kasih itu karena banyak orangnya Pak Jokowi masih di kabinet gitu maksudnya? iya, cepat terima kasih Pak Jokowi. Iya. Mau dibilang geng Solo, saya orang Solo juga soalnya gitu kan. Jadi Orang Solo sama geng Solo beda, Pak. Ya, jangan gampang sensi. iya, jadi ya itu. Jangan semua yang berulah itu ya dari kabinet yang lama kan. Oke. Ya, tujuannya apa? Agar semua kesalahan Ya. tertimpa kepada presiden. Nah, Jadi, rakyat kan tahu seperti itu. ya. Bayangin, presiden harus menyampaikan, meralat, ya kan? Menyampaikan. Ini kemarin ada diskusi, memperbaiki sistem yang dirusak, kemudian budaya, pendidikan, segala macam, termasuk politik, hukum, dan kenegaraan, ya. Demografi, tanah, segala macam ini. Ya. Dari diskusi kan 100 tahun nggak selesai nih. Ya kan? Beliau belum 1 tahun. Diganggu semacam ini. Apa maksudnya? Kan gitu. Maksudnya apa? Kalau nggak berdiskusikan presiden. Kalau presiden nggak ada kepercayaan kepada publik marah. Ya. Kan tujuannya kan membusukan. Ya kan? Ya saya melihat itu loh. Saya melihat. Boleh dong saya berduka seperti itu. Betul. Nah, tapi bukan seperti itu. Kemudian orang jadi percaya nih. Orang loh ternyata terjadi apa yang dia omongin oleh Pak. Fakta-faktanya udah jelas Bapak tunjukkan. Ini hati-hati. Kenapa? Nanti orang bilang saya dukun lagi kan gitu kan. Tapi kan gini Bang. Iya. Kita di lapangan nih tiba-tiba panas sekali kan gitu. Setelah panas mendung. Saya bilang ini sebentar lagi hujan. Begitu hujan bilang dukun. Bukan. Itu kan tanda-tanda. Memperhatikan tanda-tanda yang ada. Sebenarnya intelijen itu seperti itu. Kejadian demi kejadian dirumuskan menjadi satu bahasa. Bahasa intelijen itu. Ya. Nah kalau gitu, kalau saya terusin yang tadi ya dengan peristiwa kan faktanya terjadi kerusuhan. Itu kan faktanya ada bergolak di berbagai daerah kan. Ini kan kita kalau ngomong baru Bapak tadi ngomong cerita di Jakarta kan. Kan ada peristiwa-peristiwa lain di daerah juga. Itu di Makassar buktinya. Bayangin TNI pakaian kayak gitu cuma mengevakuasi. Kalau tidak dievakuasi itu berapa coba? Yang berhasil dievakuasi kan kita bisa kelihatan videonya nih. Ada saya punya videonya. Iya. Ya ini video nih. Nih. Kan gitu. Gitu. Ya. Oke. Itu. Nah, dari itu kan bayangin ada api berkobar dia pakai tali mengevakuasi, menurunkan. Itu pun masih ada 3 orang yang meninggal kan. 3 orang yang meninggal dan itu kejebak terbakar di atas di lantai 3 dan 4 kalau tidak salah ya. Itu pakai tali kan berisiko. Iya. Tapi demi rakyat. Karena TNI memang ada untuk rakyat kan gitu kan. Kalau dia provokasi ngapain? Dibiarin makin banyak aja kan, jadi kan makin rakyat marah kan makin gitu. marah ya. Dan akhirnya yang Palembang kan juga dinetralisir. Ternyata minta maaf dia bukan dia lagi makan kok langsung cari makan itu kalau itu. Iya, cari makan gitu kan langsung dinetralisir kan. Gitu. Jadi seharusnya kalau ada kejadian semacam ini, karena selama institusi ya Kapolri dengan Panglima TNI bicara langsung lah. Ya Kapolri menyampaikan anggota saya salah prosedur gitu. Ya, itu. Makanya saya kan mengatakan harus ada reformasi gitu kan. Iya. Nanti tapi reformasi nanti dulu. Nanti dulu ya. Kan tadi kita jelaskan yang sekarang dituduh kerusuhannya itu adalah tentara. Tapi kalau kita kembali ke Pak dari sinyalemen Pak Gatot mulai dari kasus pajak, PPN, kemudian sampai gas melon 3 kg dan sebagainya, kan justru yang berkepentingan yang berbeda Pak untuk membuat kerusuhan. Boleh nggak kalau logikanya dibalik bahwa sebenarnya berkepentingan ini justru ada, kalau toh katakanlah ada tentara, ya bukan tentara di bawah komando TNI gitu. Itu adalah kepentingan-kepentingan yang membusukkan pemerintahan sekarang gitu. Maksudnya? Ya kalau ada tentara yang terlibat misalnya itu bukan komando bukan kepentingan TNI sebagai institusi gitu loh maksud saya. Saya pikir tidak semudah itu bisa mengendalikan tentara untuk seperti itu. Oke, nggak bisa ya. Diinfiltrasi ke militer gitu. Ya. Diinfiltrasi, penyusupan ke militer. Susup bagaimana? Jadi gini, yang memegangnya prajuritnya, pegangan utama prajurit adalah Sumpah Prajurit. Ya kan? Setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Jadi apapun yang mengatur Indonesia pasti dia akan. Karena ketika kita masuk jadi tentara, yang didoktrin pertama kali adalah kita harus benar-benar orang yang beragama apapun juga, yang
tahu agama dan taat agama. Berketuhanan yang Maha Esa itu. Berketuhanan Maha Esa itu. Jadi karena apa? Karena itu akhirnya nanti akan disumpah pada saat pelantikan. Gitu loh. Ya. Nah, kemudian walaupun itu ada juga harus taat kepada atasan dengan tidak mentang perintah perusahaan. Tetapi atasan yang mana yang kita taati? Ketika atasan itu bertentangan kepada sebab pertama, nggak boleh dilakukan. Jadi maksudnya Bapak menggaransi satu tidak ada yang insubordinasi, yang kedua apalagi kemudian dikomando gitu, nggak ada ya? Ya kalau ada seandainya ada, ya, itu sudah hukuman paling berat itu di tentara itu, hukuman paling berat itu. Ya. Gitu. Nah kalau kemudian apalagi di komando gitu ya? Iya. Komando, nah sekarang kalau yang Bais, kalau dia nyusup benar-benar dia digunakan, dia ada anggotanya ada, ya kan, ada pistolnya, tinggal ditanya. Makanya kalau prosedur yang benar ada seperti itu, langsung dibawa ke posko, nggak salah, karena kita belum tahu apakah palsu tidak kan. Ya. Nah baru lihat telepon, ya kan, nah, habis itu telepon ke POM. Jadi di situ ternyata dia benar. Ya. Jadi ini sebenarnya dari peristiwa ini saya lihat ada dua kerusakan yang terjadi. Satu yang rusak, yang pertama adalah institusi TNI karena dianggap ikut mengacaukan. Itu pertama, itu yang berat sekali. Yang kedua, ini kan bikin Intel seperti mendidik Intel begini nggak mudah ya Pak ya. Ini itu covernya terbuka ya. Kan orang udah tahu kan. Iya. Jadi membentuk ini kan sudah lama gitu kan. Dia seorang mayor udah. Ya saya kalau lihat fotonya ini nggak meyakinkan. Siapa yang nyangka dia dia mayor kan gitu. Memang kalau dikatakan provokator perusuh emang wajah seperti itu kan, dicari orang-orang yang sesuai dengan medannya kan gitu kan. Cocok dia jadi Intel. Memang dipilih kan gitu kan, dipilih kan gitu. Dan covernya itu yang menyelamatkan dia. Jadi dia bisa. Jadi keberhasilan dia seperti itu kan gitu. Ya peristiwa yang lalu sebelum ini kan pernah juga anggota Polri juga Intel. Yang di mana Pak? Bukan yang peristiwa ini, yang Intel ditangkap terus digebukin sama polisi juga kan, terus saya pura-pura begitu lepas dia tendang gitu loh. Oh iya ada videonya itu. Itu bukan peristiwa ini itu, peristiwa yang lalu. Peristiwa lalu itu. Iya, provokator juga dong dia kalau gitu. Padahal dia Intel juga padahal dia Intel yang bagus, berhasil sehingga temannya sendiri pun nggak tahu kalau dia kan gitu. Konsekuensinya seperti itu jadi. Kayak Intel memang begitu. Gitu. Cuman ketika institusi lain menangkapnya, mestinya nggak dibuka seperti itu gitu. Iya, itu dia. Prosedurnya itu tidak boleh dibuka, begitu tahu. Ya, dia tetap dibawa, nggak boleh dilepasin. Bawa untuk diyakinkan bahwa benar dia itu bukan. Ada tugas atau bukan gitu doang harusnya. Nah, sekarang ini Bapak udah bicara soal TNI-nya, udah bicara soal tadi darurat militer. Tapi ini Pak Gatot termasuk yang kemarin ketika kita bicara setelah sesi diskusi, serial diskusi kami, kan Bapak juga menyampaikan closing statement lah atau kesimpulan dari diskusi itu. Bapak juga menyinggung soal tuntutan agar Kapolri bahkan juga Kapoldanya mundur dalam situ. Kenapa Bapak kok juga ikut-ikutan tuntutan masa yang begitu banyak Kapolri harus mundur? Atau ada pertimbangan lain? Ada reformasi Polri juga. Ada reformasi Polri. Jadi gini, begitu. Saya waktu itu Asop Kodam Jaya. Tahun berapa nih? Tahun 2004 kalau nggak salah. Oke. Berarti masih kolonel dong Bapak ya? Ya, zamannya Gus Dur, segala macam. Saya diajarin sama polisi tentang penindakan huru-hara. Oh. Gitu. Kan polisi ini diberi kekuasaan untuk melindungi yang lemah. Itu intinya. Serve and protect ya. Iya, serve and protect. Jadi penindakan huru-hara itu, Bang Yesu, itu adalah ketika polisi, contohnya mall, akan dibakar seramasa. Itu komandan pimpinan Polri yang di situ dengan pengeras suara nyampaikan, saudara-saudara sekalian, saudara-saudara tadi kan pergi dari rumah berpamitan kepada dua orang tua, kakak, adik, nenek, suami atau istri. Mereka semua menunggu saudara pulang dengan selamat. Dan saudara ini kalau di sini melanjutkan melanggar aturan dan undang-undang, sebutkan undang-undang nomor sekian. Untuk itu kembali. Tidak kembali lagi, tambah lagi, sampaikan lagi, saudara-saudara, kalau terus saudara akan melanggar undang-undang ini. Dan saya melaksanakan perintah undang-undang juga, gitu loh. Nah, terus lagi saya ingatkan, kalau saudara nggak bisa diperingatkan, saya akan melakukan tindakan pelumpuhan. Ini tahapannya. Tahapannya gitu. Tapi saya akan kasih peringatan tembakan 2-3 kali tembak. Masih ada? Langsung persiapan tembak pelumpuhan. Sudah ada penembak sudah dilatih, jago tembaknya itu ada. Dengan berlutut.
Supaya kena kaki aja. Ya berlutut, dikasih instruksi, sebut namanya. Ah. Bejo, celana jin biru, baju putih, tembak kakinya. Tembak, tak. Gerak maju. Ayo. Dia kan ketinggalan. Ya. Dikejar. Yang mengejar apa? Regu tandu. Untuk mengevakuasi dia, masukkan tandu, dibawa ke belakang, diobatin. Bukan dikebukin. Oh itu Ada SOP-nya itu ya? SOP-nya seperti itu, gitu loh. Enggak tangkap, gebukin, asal, bukan begitu. Ya banyak kasus kemarin kita lihat di lapangan. Iya, ya? di lapangan seperti itu. Gitu. Dan akhirnya terjadi korban-korban kan di beberapa kota, Pak. Iya. Ada berapa ya? Ada 4 ya? 3 atau 4 itu kan? 4 Pak. Kalau itu mahasiswa 3, 4 itu 1 pelajar. Itulah yang saya katakan, reformasi polisi kembalikan kepada yang polisi yang benar-benar sebagai pelindung yang lemah. Pelayan dan pelindung. Yang lemah gitu loh. Bukan begitu pakai Robocop terus langsung lihat orang kayak kepukin. Ini yang saya lihat. Kemudian saya mengatakan ganti Kapolri. Bang Hersu, boleh dong kalau saya berpersepsi secara internasional. Bahwa kasus yang gugur apa? Afan Kurniawan. Afan Kurniawan itu. Ya. Pakai mobil taktis. Ya. Iya kan? Barakuda, ya kan? Terus meninggal, kemudian beberapa orang yang dipukulin meninggal, pelanggaran HAM loh itu, HAM berat loh itu, ya kan? Bisa terjadi persepsi seperti itu, walaupun Statuta Roma kita belum meratifikasi, tapi kita kalau unwilling unable dikutuk oleh PBB, gitu. Nah, dan Komnas dan lembaga HAM-nya PBB sudah mempersoalkan itu kan Pak, sudah mengirim surat ke memperingatkan pemerintah Indonesia kan. Justru itu, kalau hanya yang bersangkutan saja, penanganan pelanggaran HAM berat bukan seperti itu. Organisasi ada struktur organisasinya, sampai ke atas. Maksud saya, jangan sampai Pak Presiden ini kena, karena kalau Pak Presiden tidak memberhentikan Kapolri, maka tanda kutip diduga bisa PBB HAM internasional mengatakan ini perintah, di pelanggaran berat presiden yang kena, gitu loh. Jadi saya tidak marah sama Kapolri, tidak, tetapi sistem ini yang akan saya sampaikan, karena saya ngomong seperti itu kemarin itu seolah-olah saya tidak senang dengan tidak, justru saya punya pengetahuan yang tidak seberapa lah kali itu. Justru melindungi presiden dari konotasi pelanggaran PBB. Karena presiden kan akan bicara di PBB nanti. Begitu bicara, kenapa itu sih? Mau ngomong apa? Karena ini kan peluang 10 tahun. 10 tahun presiden tidak pernah datang di PBB. Sekarang datang, diberikan kehormatan hari pertama dan ketiga. Jadi orang dengarkan pidato masih fresh kan? Ya? Oh iya Pak. Ya kalau ke-20 ya sebagai dokter ini ketiga, gitu kan? Kan harus dimanfaatkan betul sambil menjual. Nih loh, gue presiden Indonesia seperti ini. Tapi kalau seperti ini gimana? Ditanya, itu kok hanya itunya saja. Anda melihat kan yang tadinya positif jadi negatif. Ini kalau saya nggak tahu apakah hal yang sama juga ada polisi. Tapi kalau di tentara, setidaknya kan ada kalau kesalahan itu dicopot sampai bertanggung jawabnya sampai 3 level di atas ya Pak ya? 2 tingkat di atas. 2 tingkat di atas. Saya ingat misalnya kasus yang paling contoh dulu Santa Cruz yang di mana di Dili ya Timur-Timur. Itu kan sampai pangdamnya pada waktu Pak. Padahal kan di Bali Pak. Ya itu Pak Sintong ya. Tidak mengenal tempat. Tapi dia sebagai pimpinan dia harus bisa mengendalikan, dia copot. Gitu loh. Gitu. Sehingga itu memang bukan instruksi dari jajaran komando kan gitu. Kita kan mengalami waktu Timor Leste kan. Teman saya sendiri ya Sudrajat, Asep semua ini kan di sidang kita menerap, walaupun tidak berarti kita menerapkan pengadilan yang menggunakan hakim dari 2 negara gitu loh. Jadi hasilnya benar-benar netral gitu. Itu kan dilakukan. Ini kan sudah pengalaman, jangan terulang lagi lah seperti itu. Nah, itulah yang saya maksudkan. Jadi agar tidak tembakan langsung kepada presiden dalam peristiwa yang ini gitu. Kan semua kan beredar. Video-video tentang tindakan kekerasannya beredar, beredar. Yang bahkan di pertama kali CCN TV mana itu kan pertama kali udah. Ini internasional sudah mengcover. Jadi
Bahkan saya membayangkan itu seperti kayak tragedi Tiananmen gitu Bapak ingat ya, Iya, ketika iya, ada iya. mahasiswa di depan Iya. itu kan seperti meskipun tidak sama persis tapi Eh, itu akan sampai kapanpun akan diingat gitu Iya, dan tapi kan beda dok, China dia ya super betul. power loh. Tapi ini akan tetap jadi catatan sejarah buruk buat penegakan HAM di Indonesia gitu. Bang Heru, dulu kan ada Munir. Ya betul. Bisa aja internasional membalikkan itu menjadi Iya. Evan kan bisa juga. Ini kan jangan sampai terjadi seperti ini gitu loh. Gitu. Ya. Jadi kita ini kan diintip terus gitu loh. Jadi ya sebisa mungkin orang-orang dekatnya nggak berani bicara. Kalau saya bicara risikonya apapun juga yang penting saya tuh karena bangsa ini selamat udah emang gue pikirin gitu aja udah. Nggak, kalau jadi berarti Pak Gatot ini lihatnya dari sisi berbeda kan banyak orang kalau melihat menuntut kenapa Kapolri itu harus dicopot itu antara lain karena dia adalah bagian yang disebut sebagai geng Solo gitu. Ini bukan Bapak ya, geng Ya. Solo ya Pak. Ya kan gitu. Apakah dan ini geng Solo itu kan merujuk pada Pak Jokowi sebenarnya karena yang disebut geng Solo juga bukan orang Solo semua Pak, tapi mereka-mereka yang menjabat jadi Komandan Kodim, jadi Kapolres di Solo waktu Pak Jokowi jadi wali kota dan kemudian karirnya naik semua sampai ke puncak semua bersamaan dengan Pak Jokowi jadi presiden kan gitu. Bapak melihat ada faktor itu? Ya lebih penting inilah. Lebih penting resikonya kan langsung presiden yang tanggal 23 ini kan gitu. Oh, oke. Itu loh yang itu ya, tapi kan yang lebih signifikan itu yang ini segera memutus gitu loh. Memutus begitu saya tanya, saya sudah berhentikan kalau begini. Jadi enak ngomongnya gitu kan. Terus gini kan ya saya nyampaikan aja Menteri Luar Negeri, Menteri siapkan jawaban aja kalau ada pertanyaan itu sana. Gitu. Tapi artinya melakukan itu artinya kalau sebelum berangkat ke New York, ya presiden masih melakukan itu masih ada manfaatnya atau harusnya udah terlambat kalau sekarang ini? Belum berangkat kok. Ya masih kan. Masih ya. Kan bahasanya gampang. Saya dalam mengambil keputusan tidak bisa melakukan cepat. Ya. Saya harus mendengarkan nasihat hukum, opini hukum. Ya. Dari mana saya lihat sehingga saya punya keyakinan gitu. Bahwa keputusan yang saya ambil ini benar ya baru sekarang ini saya ini kan gitu. Jadi nggak ada yang terlambat. Kalau ditanya jawabannya cukup itu saja. Ya. Kalau saya manggil langsung putusan kan seolah-olah kan, tapi kalau saya amati, saya dapat berita dari mana, aspirasi masyarakat, opini hukum misalnya itu beliau lebih jago lah saya apalah ini kan gitu. Tidak kerasa kerusuh kalau kata Pak Prabowo kan gitu istilahnya Pak Prabowo. Oke, baik. Jadi apa yang bisa kita bukan simpulkan ya, kita bisa lesson learn, kita bisa belajar dari kasus ini sebenarnya apa yang bisa kita pelajari Pak? Jadi sekali lagi Bang Hersu bahwa di zaman sekarang ini opini itu bisa dibentuk. Oke. Opini yang terbentuk itu contohnya negara Libya yang begitu kuat, presidennya begitu kuat, jatuh karena opini yang dibentuk oleh Amerika. Ya dan rakyatnya kan makmur loh zamannya. Iya, dan rakyatnya musuhin kan. Iya. Sama dengan Irak, ya kan, rakyatnya sendiri yang gantung, ya kan. Itu kan opini. Setelah itu dia nyesel. Ya. Kita masuk dalam killing ground opini seperti ini kalau kita tidak cepat sadar. Kayak gitu. Apa ya saya katakan tadi? TNI akan dipisahkan dengan rakyat. Dengan framing melakukan provokator. Yang membuat seolah provokator, ujung-ujungnya yang merencanakan, yang membuat kekecewaan ini adalah TNI. Kan gitu. Itu TNI sudah. Berarti apa? Rakyat akan marah sama TNI. Kayak gitu. Framing itu yang dibuat. Habis itu masuk kan gampang. TNI sudah lumpuh nih. Lu masuk gak ada yang bela ini. Sekarang kekuatan inti Indonesia, kekuatan Indonesia udah terbelah. Gitu. Silakan masuk. Boleh dong saya mengatakan kewaspadaan seperti ini kan? Oh, ini kalau itu berarti Bapak ada mencurigai asing dong, karena banyak yang membantah bahwa ini. Saya tidak mencurigai, tetapi belajar dari peristiwa-peristiwa yang lain bisa saja dimanfaatkan kalau dia. Iya kan? Mereka lihat loh. Sekarang TNI udah nggak sama-sama rakyat lagi nih. Indonesia udah lemah. Kayak gitu. Kapan lagi punya peluang seperti ini? Bisa dong berpikiran seperti itu. Gitu.
Tapi sebenarnya kejadian sendiri kan kemarin saya ngomong, Bang Hersu. Iya, itu dia. Iya kan? Makanya orang itu tuh kan mengait-kaitkan dengan itu kok Iya, cuman saya kan ngomong sampai kapanpun negara ini nggak akan berubah karena kita ini demokrasi sembako per 100.000. ini makanya sepekan sama ngomong Jogja kok tiba-tiba kayak begini. Nah, tapi saya tergoda ini Pak Gatot dari tadi kok saya sudah menduga-duga biasanya pasti ke sini nih. Ini kan bulan September nih Pak Gatot. Apa ada kaitannya nggak nih dengan bulan September ini? Ya, pertanyaan itulah yang tepat saya bilang gitu kan. Nah, keluar juga kan ini akhirnya kan? Iya kan? Ya. Ya kesempatan ini kan ada juga. Kita harus waspada di bulan-bulan seperti ini. Ya. Ya kan? Karena kan kejadian selalu berulang. Strategi selalu berulang kan gitu. Ya, ya. Jadi kenapa kok termasuk tuntutannya yang sah itu juga TNI ke barak gitu kan. Dia nggak ngomong masalah Jokowi, nggak ada sama sekali kan. Oh iya ya, itu di 17.8. Iya 17.8 itu coba ya, nggak ada ya Jokowi ya. Loh, seharusnya kan dia ngomong kan, yang kerusakan semacam ini semuanya ini bukan siapa-siapa, ya kan? Mulai dari undang-undang KPK, ya kan? Terus Cipta Kerja, ya kan? Disabotase dengan RUU, dikuatkan dengan undang-undang lagi nomor 10 kan gitu. Terus kegiatan Kanjuruhan, ya kan? Kilometer ini, kilometer 50. Iya, jadi kemudian ini pajak yang 11-12%, kemewahan tunjangan yang mewah di DPR. Ya. Itu kan semuanya Jokowi yang buat yang rusak ini dia nggak sebut itu. Oke, tapi yang lain-lain oke lah ya Pak ya. Iya oke lah, ya kan. Terus ujung-ujung TNI. Oke, jadi Bapak nggak yang di situ ya. Iya, ujungnya TNI kan gitu kan. Ya nyambung dengan ini kan. Iya. Boleh dong bertanya ada apa ini kan? Oke. Ya kan. Gitu. Apalagi ini di bulan September. Ya saya hanya pesan waspada sajalah. Masyarakat waspada untuk menghadapi segala kemungkinan gitu aja. Ya. Tapi bacaan Bapak ini peristiwanya apakah ini hanya mereda saja atau ada potensi itu masih akan terulang lagi kalau dalam situasi sekarang? Karena kemarin dari diskusi kita kan sebenarnya kenapa kemudian ini peristiwa terjadi antara lain faktor ketimpangan yang luar biasa. Bung Hersu, di Indonesia ini kan gini rasionya 3,8. Yes. Di Jakarta ini 4. Iya, jadi tinggi. Ya. Maka ketimpangan rasio tinggi kan mudah terbakar gitu. Inilah yang menyebabkan mudah terbakar. Tetapi ada lagi. Kita ini kan sudah krisis finansial kalau dikatakan. Yes. Pengeluaran pajak hanya 8,5% dari PDB. Itu pun kurang lebih 30-nya untuk bayar hutang. Secara fiskal jadi APBN kita berat ya. Iya, berat kan gitu. Moneter sedang menurun. Kalau tidak ada kiat-kiat berat. Ya, kiat-kiat itu bukan hanya sekedar di ekonomi, Bung Hersu. Tapi juga di keamanan juga. Bayangin aja sekarang pabrik-pabrik dipalakin segala macam. Orang lapar malak-malakin. Preman-preman segala macam kan. Orang bangun harus turun barang karena dari masyarakat sekitarnya. Jadi saya menghitung waktu itu kos logistik industri ini di Indonesia ini berkisar antara 23-27%. Wow. Jadi itu udah komponen yang HPP-nya masuk di situ ya, berarti ya. Iya. Mahal banget ya produk. Bagaimana kita mau bersaing? Iya. Kan gitu. Bagaimana kita mau bersaing? Gitu. Sedangkan Cina semuanya malah dapat kompensasi. Iya kan? Sudah mungkin cuma hitungannya 3-5% dapat kompensasi lagi. Maka jangan heran kita punya pabrik marmer di sini, ya kan China beli marmer dengan gibi-gibi kan, begitu pulang ke sini harga marmer lebih bagus dan lebih murah yang dari China. Ya. Akhirnya marmer itu Tulungagung dia nggak buat lagi lantai. Apa Pak? Ya sekarang kalah sama China yang beli kubikannya. Jadi dia buat meja, itu nyata itu. Jadi artinya sebenarnya kita tidak bisa hanya mengutamakan pendekatan keamanan selama persoalan kesenjangan tadi, persoalan ekonomi tadi nggak diberesin gitu ya. Berat. Itu PR. Ketika krisis finansial dan krisis moneter menjadi satu,
nggak bisa diapa-apain. Orang lapar, Dan kalau ngomong dulu itu kan kalau ngomongin komunisme pertentangan kelas itu yang jadi modal iya, mereka modal ya. mereka kan gitu kan. Ya, jualan mereka itu kan. Iya kan, saya bilang kemiskinan kau bayar saya kan Iya, orang. iya, iya, iya. Iya, jadi ya itu semuanya boleh dong kalau Yes. saya eh, merasa khawatir gitu Mhm. bahwa ini semua didesain untuk menjadi seperti ini, Mhm. ya kan. Bagaimanapun juga Bang Ersu yang dikatakan Bang Rocky saya katakan itu kan Ya. bahwa investor dari luar bukan dari dalam juga melihat Hmm. kira-kira setahun ini bagaimana sih. Hmm. Maka dia nggak mau investasi. Tapi begitu nanti akan ada pergantian pemerintahan, lebih jatuh lagi, rakyat juga yang kasihan. Kapan kita bangun? Ya. Sudah krisis finansial, jatuh lagi. Sekarang dengan fenomena gudang garam. Oh iya, iya. Saham Terjadi gudang garam sekarang, PHK gede-gedean juga ya. saham gudang garam turun sampai 80% loh. Hancur itu ya. Iya, bayangin. Iya, iya. Ya jadi paper gak laku. Sahamnya tuh jadi barang yang gak laku. Iya. Moneter ini. Iya, iya. Ini moneter. Jangan tenang-tenang loh itu. Berarti golongan menengah yang bisa merokok itu udah nggak bisa lagi dia. Ya. Melinting tembakau kan, nggak beli itu lagi. Itu. Gitu. Ini kalau nggak, jangan dianggap seperti biasa. Abis cerita nyusul gudang garam nih kan. Oh itu lebih raksasa lagi lebih tuh. dasar lagi itu. Ya, gitu. Dan kelihatan saham turunnya anjlok. Gudang garam turun 80 atau 85% tuh. Bayangin. Ini kan harus diamati secara sesama menjadi suatu kesimpulan bahasa yang harus kita benar-benar kita waspadai, jangan menambah beban lagi gitu. Apa yang Bapak khawatirkan? Disintegrasi? Bukan. Apa itu? Teori bukan ya. Ya. Presiden yang dipilih secara langsung, dia tidak bisa jatuhkan dengan demo besar-besar bagaimana nggak bisa. Tetapi kalau kepercayaan, nah sekarang kan kepercayaan kepada presiden kan berkurang gara-gara sabotase struktural itu kan. Ya. Tetapi kalau krisis finansial dan moneter menjadi satu, menjadi krisis ekonomi, ya. bersama-sama dengan itu, bersama nggak ada ketemu yang tahan. krisis politik, nggak bisa yang tahan. Bang Ersu pulang nih, di rumah anak-anak pada nangis semuanya kan. Ya. Terus istri Bang Ersu masak air putih aja masak. Maka apa itu? Nggak ada makanan, terus kok bohongin anak-anak. Saya bilang saya masak sayur padahal air putih. Terus apa Bang Ersu? Keluar lagi dong. Lihat temennya sama juga kayak gitu. Apa? Ngerampok. Jarah. Iya, jarah ngerampok. Iya. Ya. Saya bukan memperoleh bukan, tapi ini memang kebutuhan hidup. Ya. Nah ini jangan sampai terjadi seperti ini gitu. Yes. Dan ada kepercayaan dengan krisis itu bersama-sama. Dan sebagai TNI, Bapak merasa bahwa TNI itu salah satu tulang punggungnya ya untuk mempertahankan kesatuan negara ini. Sejarah berbicara seperti itu, Okay. Ya. Dimanapun ada, TNI pasti hadir untuk rakyat. Saya cuma ingin penegasan dari Bapak saja soal kekhawatiran Bapak. Iya, makanya kan saya katakan, apabila TNI bersama rakyat, itu pasti kuat. Yes. Gitu. Tapi kalau TNI dicurigai menjadi provokator, memprovokasi rakyat, itu kan memisahkan TNI dengan rakyat kan, jadi melemahkan negara itu. Ya baik, terima kasih Pak Gatot. Terima kasih Pak Yesu. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan aja kita masih masih hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini ya. Kita harus optimis. Kita harus optimis. Ya. Tapi jangan lupa berdoa. Ya. Agar Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Taala selalu membimbing kita semuanya untuk menjaga negara ini menjadi negara lebih baik lagi gitu. Yes, ya. Sehingga kita bisa mewariskan generasi yang akan datang lebih baik dari yang kita hadapi itu aja. Oke, baik, terima kasih. Demikian perbincangan saya dengan jangan mantan lah kita sebutnya ya. Sekarang kita sebutnya Pak Gatot, kita tahu semua beliau adalah mantan Panglima TNI, tapi beliau sekarang posisinya sebagai Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Jadi wajar kalau beliau ngomongnya itu terlalu banyak ngomongin bahwa soal menyelamatkan karena itu memang yang tujuannya untuk Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.